bijak dan cerdas. Rekan-rekan, belum lama ini dikabarkan bahwa anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI diduga terlibat dalam kegiatan ataupun jaringan terorisme. Kabar ini pun cukup membuat publik geram dan tidak menyangka jika terdapat teroris di kalangan lingkungan MUI, dan juga publik pun ramai, terutama di media sosial, agar bahkan memberikan tagar di Twitter juga dengan hashtag MUI untuk dibubarkan, karena selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak mengeluarkan fatwa justru terlibat dalam terorisme. Lantas, apakah benar MUI terlibat dalam terorisme ataupun adakah indikasi-indikasi lain ataupun mungkin terlibat dalam adanya jaringan Partai Komunis Indonesia? Dalam perspektif pemikiran Islam, kami akan bahas bersama peneliti INSIS Nirwan Syafrin. Perspektif pemikiran Islam. Assalamualaikum, Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nirwan, ini sebelumnya juga anggota MUI diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Bagaimana, Pak Nirwan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait dengan berita yang sedang ramai ini, ya saya tidak pada posisi untuk menyatakan terlibat atau tidak. Memang ada, kita sebut trial by press ya. Yeah. Artinya sepertinya sudah ada seolah-olah sudah ada penetapan dari pihak pihak berwajib kalau yang disebutkan ini terlibat begitu. Padahal kan yang kita tahu masih penyidikan masih proses lah ya. Artinya belum ada kepastian hukum terkait dengan keterlibatannya. Jadi kalau saya secara pribadi mungkin kita menunggu proses hukum ini, meskipun berita yang sedang viral ya, bahkan dari pihak polisi sendiri mengindikasikan, bahasanya kan mengindikasikan terlibat, ya kita tunggu proses saja. Bahkan MUI juga sudah mengeluarkan pernyataan untuk menonaktifkan, kan tidak memberhentikan kan? Iya. Ya, artinya kan menonaktifkan, tidak memberhentikan, artinya juga sama-sama menunggu proses hukum, apakah memang yang terkait betul-betul terlibat atau sebaliknya. Maka terkait dengan isu tersebut lebih baik kita pada posisi menunggu kasusnya betul-betul terekspos ya, di pengadilan seperti apa nanti realitasnya. Itu yang mungkin semua orang sedang menunggu hal tersebut. Ini kan juga di media sosial banyak wacana ataupun mencanangkan atau bahkan hashtag untuk dibubarkan MUI sendiri. Lantas ini seperti apa, Pak Nirwan? Ya, kalau terkait dengan pembubaran MUI, saya pikir isu ini sudah memang lama digulirkan ya. Iya. Dulu ketika tahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa terkait tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme haram, itu juga diwacanakan supaya MUI dibubarkan. Bahkan ketika itu Wapres yang ada sekarang ini sebagai ketua majelis fatwanya. Kemudian pada tahun 2016 atau 17 ya, kasus mantan gubernur Jakarta yang di mana MUI memberikan fatwa juga bahwa itu adalah pelecehan agama. Yeah. Nah, itu juga rame ya disampaikan tentang pembubaran MUI. Kemudian kemarin Ijtima Ulama juga mengeluarkan pandangan mereka terkait dengan Permendikbud nomor 30 yang menolak meminta supaya itu dicabut ataupun direvisi. Nah, ini juga saya tidak tahu ya apakah masih ada hubungan dua isu ini atau tidak ya. Tapi yang jelas kalau isu minta pembubaran ini bukan hanya kali ini saja, tapi sudah berulang kali disampaikan. Dan terkait dengan ini ya saya pikir kalaupun harus dibubarkan, saya pikir yang rugi, saya pikir bukan hanya kelompok orang tertentu saja. Saya pikir bangsa ini juga akan rugi ya, karena ini kan dianggap sebagai ulama, sebagai referensi dari dari pemerintah secara resmi, di mana badan ini adalah gabungan dari sekian banyak ormas tergabung di sana,
Sehingga mungkin pemerintah akan lebih mudah untuk mengontrolnya daripada kalau misalnya MUI tidak ada dan masing-masing lembaga ataupun organisasi Indonesia yang ada, ormas Islam yang ada punya fatwa masing-masing, kan ini akan lebih repot lagi bangsa kita ataupun negara ini ketika mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan agama. Nah, saya tidak tahu kita mungkin kelompok-kelompok yang memang menginginkan pembubaran ini, ya tadi mungkin mereka merasa ada yang dirugikan. Dan kalaupun ada indikasi ada hubungannya dengan terorisme, ya seharusnya jauh-jauh hari harusnya sudah sudah harus ada warning. Bahkan yang menjadi one team yaitu Dewan Pertimbangan di MUI ini kan langsung juga Wakil Presiden kita kan. Yeah. Nah, jadi saya katakan tadi kalaupun dibubarkan, ya ada Dewan Pertimbangannya, ada pengurus hariannya, silakan saja kalau memang itu adalah alternatif yang dianggap baik. Dan saya lihat juga kalau kita lihat sekarang ini MUI ini juga kan sedang katakanlah dikuasai oleh kelompok tertentu juga ya. Artinya ada organisasi tertentu yang memang kelihatannya dari atas ke bawah ya sedang sedang berkuasa. Artinya kalau ini harus dibubarkan, yang rugi ya kelompok tersebut juga ya. Artinya mereka tidak punya kekuasaan lagi untuk berbicara tentang isu-isu keagamaan yang menyentuh masalah umat Islam di Indonesia. Nah ini kalau saya sih kalau ditanya pembubaran MUI, bahkan kemarin Pak Dr. Anwar Abbas sempat marah juga kan. Katanya udah bubarin aja itu katanya MUI kalau MUI itu Departemen Agama ya. Itu terkait dengan Departemen Agama ya. Kalau memang itu hadiah untuk kelompok tertentu. Nah ini saya pikir ini akan terus ya. Saya pikir akan ada upaya-upaya untuk terus menggulirkan isu tersebut. Tapi saya yakin kalau memang itu nanti akhirnya menjadi sesuatu yang terrealisasi, maka yang rugi saya pikir umat Islam secara keseluruhan dan juga negara juga akan akan mengalami kerugian. Bukan hanya pihak-pihak katakanlah yang katakan mungkin kata mereka berkepentingan dan sebagainya, kita tidak tahu ya, itu dugaan dari pihak-pihak yang memang tidak senang dengan sikap MUI berkaitan dengan isu-isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Berarti kan sejak dulu sudah ada wacana ataupun melemparkan isu untuk membubarkan MUI, dan sekarang mungkin bisa kita lihat ramai tagar ataupun isu-isu dan bisa kita katakan trending lah untuk membubarkan MUI ini. Apakah memang kelompok-kelompok tertentu ini memang melempar isu dan mencari massa ketika saat ini banyak dukungan, ya mereka berani? Iya, begini saja. Sebetulnya saya katakan kembali lagi ya. Ini memang ada kelompok-kelompok. Saya katakan tadi liberal sekuler yang ekstrim liberal dan ekstrim sekuler yang punya tentu saja tidak berkeinginan ada campur tangan agama ya berkaitan dengan kehidupan publik kita. Ya mereka ini ya berkaitan supaya MUI itu dianggap sebagai penghambat ya salah satunya. Nah inilah salah satu krisis di tengah masyarakat kita ya. Ketika semua orang dilevelkan pada tataran yang sama, artinya tidak ada pihak yang dianggap punya otoritas untuk berbicara tentang keagamaan ya. Sementara kalau kita lihat dalam bidang kehidupan kita, semua ada orang yang punya otoritas dalam bidang tersebut. Artinya kalau kita bicara tentang ekonomi, ada pakarnya dalam bidang ekonomi. Kalau kita bicara tentang kedokteran, pasti ada pakarnya tentang bidang kedokteran. Nah, masalah agama yang sebegitu penting ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita dan kehidupan di akhirat kita, masa ini harus diserahkan pada orang-orang yang tidak layak, tidak patut untuk dijadikan rujukan. Ya, padahal ini isu yang sangat penting. Nah, harusnya kita juga mengakui otoritas para ulama yang memang punya kompetensi dalam bidang keagamaan tadi untuk berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama tadi dan menyangkut kepentingan umat. Jadi jangan kemudian kita anggap seolah-olah manusia ini semuanya sama, bisa punya kemampuan untuk berfatwa, ya untuk memberikan pandangan keagamaannya, terserah mau dia bidang keilmuannya apa, kena atas dasar kebebasan, kemudian setiap orang bisa bebas untuk menyampaikan pandangannya. Saya pikir ini
satu bentuk sekularisasi dan liberalisasi yang sekarang ini mungkin sedang begitu ingin ditancapkan dalam kehidupan masyarakat kita, dan tentu saya pikir ini sangat berbahaya sekali karena apalagi bangsa kita ini adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa beragama, dan umat Islam di sini di negara ini adalah umat yang mayoritasnya dan artinya rakyatnya mayoritas Muslim, dan mereka punya harus punya referensi ya untuk mereka jadikan rujukan panutan berkaitan dengan isu-isu yang mereka hadapi dalam persoalan keagamaan. Ya kita lihat misalnya banyak isu-isu yang belakangan ini berkembang ya, baik berkaitan kemarin mengenai isu corona misalnya. Ya belakangan ini ada isu fatwa kemarin mengenai kripto ya, saya juga kurang paham mengenai hal tersebut. Ya terkait dengan Permendikbud dan seterusnya. Artinya jangan sampai umat ini seperti katakan anak ayam kehilangan induk ya, yang tidak tahu mereka kepada siapa mereka harus mengadukan masalah mereka, kepada siapa mereka harus bertanya. Nah ini akan jauh lebih berbahaya dibandingkan kalau kita punya majelis ulama yang bisa menghimpun tokoh-tokoh umat berada di sana, sehingga bisa terkontrol, bisa kemudian diperhatikan, dibanding kalau misalnya MUI ini harus bubar. Ya, makanya saya kata tadi yang stakeholdernya ini kan bukan kelompok tertentu, tapi semuanya adalah stakeholdernya umat Islam sendiri dan pemerintah. Ya, dan kononnya bahwa MUI ini juga dapat biaya dari negara kan. Nah, artinya pemerintah juga punya saham di sana ya. Arti kalau memang merasa bahwa itu harus bubar, ya saya pikir lihat saja nanti reaksi umat ya. Kalau saya secara pribadi ditanya ya, kalau memang harus dibubarkan ya, kalau harus dibubarkan kita lihat saja reaksi umat seperti apa, reaksi organisasi-organisasi Islam di negara ini seperti apa, apakah akan berdiam diri saja atau memang akan merespon ya. Lagi-lagi saya katakan kembalikan ke umat ya, kita kembalikan ke umat ya terkait hal tersebut. Tapi yang jelas ini upaya untuk menghilangkan legitimasi otoritas keagamaan yang bisa jadi rujukan umat dalam isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dan kita tahu dalam sistem kehidupan masyarakat Muslim, ulama itu adalah salah satu pilar berdirinya sebuah masyarakat, berdirinya sebuah negara, karena mereka adalah rujukan. Jadi kalau pilar ini nanti runtuh ya, dan tidak ada lagi, berarti hidup kita akan pincang. Begitu kira-kira. Artinya hidup kita tidak normal lagi begitu. Iya, ini kan tentunya disebutkan dari Pak Dirwan, tentunya akan ada berdampak terutama untuk umat Muslim. Nah ini untuk dampak mungkin selain di umat Muslim, mungkin juga stabilitas lain apa ini Pak Dirwan untuk dampaknya kalau MUI dibubarkan? Ya pasti saya katakan tadi, ketika muncul misalnya isu-isu keagamaan, isu sosial yang ada hubungannya dengan agama. Nah, kalau MUI tidak ada, berarti kan fatwa-fatwa ini bisa jadi akan kembali kepada kelompok masing-masing kan. Artinya kita ada NU, kita punya ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wahdah, ada apalagi Matlaul Anwar, banyak sekali ya sekitar ormas-ormas Islam di negara kita ini, yang masing-masing ormas ini juga punya punya dewan fatwa kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, apakah nanti kalau ada isu-isu keagamaan yang berkaitan dengan negara, berkaitan dengan masyarakat, apakah akan kita kembalikan kepada kepada ormas-ormas ini, sehingga nanti ormas-ormas ini bisa jadi pandangan mereka akan berbeda, akan beragam ya antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak dianggap satu kesatuan suara dari umat Islam. Nah, ini akan bisa jadi akan mengganggu stabilitas kehidupan kita. Ya, misalnya apalagi kalau sempat yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak wajib. Ini akan lebih lebih berbahaya lagi karena suara itu adalah suara masing-masing ormas. Tapi kalau sekarang ini misalnya bagaimanapun umat ini saya lihat masih ada rasa kepatuhan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia. Isu kemarin ada sekitar berapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam dalam rapat tahunan mereka terkait dengan fatwa itu ada lebih kurang 10 kalau saya tidak salah, termasuk juga rekomendasi mengenai Permendikbud tadi.
Artinya itu kalau bisa katakan begitu keluar dari MUI, ya maka kita katakan ini adalah suara nyaris merepresentasikan seluruh kelompok-kelompok Islam, karena di MUI itu seluruh kelompok Islam ada. Ya, seluruh kelompok Islam ada. Jadi bisa dikatakan bahwa fatwa itu adalah fatwa yang yang mewakili seluruh suara umat Islam. Ya, meskipun mungkin kalau ada perorangan yang tidak sepakat dan sebagainya, nah itu bisa orang akan mengatakan ya itu pendapat pribadi. Tapi yang jelas secara umum umat ataupun masyarakat bisa mengatakan, loh fatwa MUI mengatakan begini loh. Nah, mereka bisa menjadikan itu sebagai referensi. Nah, dan fatwa itu saya kata tadi adalah suara yang mewakili masyarakat Muslim secara keseluruhannya. Nah, kita bisa bayangkan kalau tidak ada Majelis Ulama tadi, maka saya tidak tahu berapa banyak fatwa yang akan muncul ya. Berapa banyak fatwa. Lihat saja nanti, kita lihat saja bagaimana isu penetapan Syawal, penetapan Ramadan. Iya. Nah, itu saja kan yang mengelola adalah Kemenak. Ya, itu aja dikelola, dipanggil semua ormas Islam, termasuk dalam Majelis Ulama Indonesia. Artinya pemerintah juga merasa punya kepentingan untuk hal tersebut. Ya, artinya ormas-ormas Islam ini karena keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Muslim yang ada di negara kita ini. Bahkan beberapa organisasi Islam tadi itu mereka berdiri bahkan jauh sebelum Republik ini berdiri. Jadi agak sulit kita memisahkan antara Indonesia ini dengan organisasi tersebut. Jadi saya yakin pemerintah juga punya kepentingan terhadap MUI, karena ini akan lebih menjaga stabilitas sosial kita dibanding kalau misalnya itu harus bubar. Tapi kalau memang tadi suara pembubaran lebih kencang dan kemudian pihak pemerintah merasakan juga itu perlu, ya saya katakan tadi kita kembalikan ke umat. Ya, kita kembalikan ke umat dan juga kepada ormas-ormas Islam, mereka akan merespon seperti apa. Ya, gitu. Baik, Pak Nirwan, terima kasih sudah berbincang dalam perspektif kali ini. Kita tunggu saja Pak Nirwan bagaimana gaungan ataupun angin dari desakan untuk membuatkan MUI ini. Semoga tidak terjadi pembubaran MUI, Pak Nirwan ya. Baik, demikian Baik, mudah-mudahan saja. Baik, terima kasih Pak Nirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Pemikiran Islam. Demikian perspektif pemikiran Islam bersama peneliti INSIS Nirwan Syafrin.